Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Florius Yudhitya Amboro, SHM Hum, dosen pengampu mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Perkenalkan, saya Olivia Putri Maharani dengan NPM 2151054 dari program Studi Ilmu Hukum dari kelas 4 IHMB. Di sini saya akan menjelaskan yang akan dikemas melalui PPT mengenai pasar oligopoli untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Nah, di presentasi kali ini saya akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah deskripsi pasar, yang kedua adalah potensi permasalahannya apa, dan yang terakhir kesimpulan dan solusi atau saran. Nah, yang pertama adalah pasar oligopoli merupakan suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen, yaitu penjual, untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Nah, dalam pasar oligopoli ini, tiap perusahaan akan memposisikan diri sebagai bagian dari permainan pasar. Hal tersebut tentu perlu dilakukan karena keuntungan yang mereka dapat sangat bergantung pada perusahaan pesaingnya. Setiap kebijakan yang diambil satu perusahaan akan sangat mempengaruhi perusahaan lain, sehingga persaingan akan semakin ketat dalam membuat harga dan kualitas. Lalu ada faktor terbentuknya pasar oligopoli ini adalah adanya penghematan teknologi dan biaya produksi. Hal ini menjadikan pelaku usaha lebih selektif untuk turut serta dalam pasar. Efeknya hanya segelintir perusahaan saja yang berani mengambil peran di dalamnya, dan dalam kegiatan pasar itu, terdapat persaingan bebas yang menuntun perusahaan akan mengambil peran dan langkah. Hal ini dibutuhkan untuk menentukan kebijakan dan arah manajemen, termasuk menemukan inovasi baru, hingga produksi barang tetap berkembang dan diminati pasar. Melalui kompetensi manajemen yang kompleks inilah yang menjadikan terdorongnya pembentukan pasar oligopoli. Untuk mengenal pasar oligopoli ini, biasanya hanya terdapat beberapa produsen yang menguasai banyak konsumen di pasar dan jumlah produsen tidak sampai 10 perusahaan. Untuk produk yang diperjualbelikan bisa bersifat homogen, bisa pula beragam, sistem harga menjadi kaku atau cenderung sama karena adanya kepemimpinan harga oleh perusahaan terbesar di pasar atau merek yang paling laris. Dan pasar oligopoli ini memiliki kurva permintaan dengan elastisitas silang yang relatif tinggi. Setiap perusahaan cenderung memperlakukan harga pasar yang umum. Promosi dan inovasi merupakan strategi yang sangat penting. Promosi yang dilakukan melalui iklan atau media dilakukan secara intens. Jika kita lihat di televisi nih, seperti iklan-iklan produk rumah tangga tersebut selalu tampil. Biasanya perusahaan lain atau baru sulit memasuki pasar oligopoli yang sudah eksis. Kita lanjut ke potensi permasalahan. Pada sistem pasar oligopoli, jumlah produsen sangat terbatas hingga mereka dapat berlaku lebih bebas untuk mengatur kondisi pasar, terutama dari segi harga. Di samping itu, jumlah yang terbatas juga membuat persaingan menjadi lebih jelas bagi pelaku bisnis di pasar oligopoli. Akibatnya, mereka akan saling mengawasi satu sama lain. Bahkan, keputusan perusahaan terkait harga dan jumlah kuantitas yang akan dijual di pasar akan bergantung pada keputusan perusahaan lain atau kompetitor. Dengan adanya ketergantungan dalam pengambilan keputusan untuk setiap perusahaan, menyebabkan persaingan yang sangat ketat dalam segi harga maupun kualitas barang yang ditawarkan. Akibatnya, harga dalam pasar oligopoli ini cenderung rigid atau tidak fluktuatif atau tidak menetap, teman-teman, karena tidak ada insentif bagi perusahaan untuk merubah harga. Nah, perusahaan tidak akan merubah harga jual barangnya apabila kompetitor itu tidak lebih dulu melakukan aksi dalam pasar. Di sisi lain, persaingan untuk mengait konsumen justru akan terjadi melalui advertising atau iklan dan pengembangan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Setiap pelaku bisnis akan berlomba-lomba memberikan layanan dan kesan yang baik bagi konsumen. Nah, semakin banyak konsumen yang dapat dipenuhi kepuasannya, perusahaan akan dengan mudah meraup keuntungan. Pada sudut pandang ini, persaingan antar perusahaan menjadi persaingan yang sehat karena mereka akan berlomba memperbaiki perusahaan yang kemudian akan memberikan keuntungan bagi konsumen. Faktanya karena bisnis ini adalah entitas ekonomi, itu tidak selalu rasional. Ada beberapa perusahaan yang berusaha keras hanya untuk merebut pangsa pasar yang besar dan membuat diri mereka lebih dikenal konsumen. Misalnya, beberapa perusahaan mencoba memasuki persaingan harga hanya untuk memenuhi tujuan tersebut. Mereka bersedia menjual barang dan jasa, mereka jauh di bawah harga pasar hanya untuk menarik konsumen. Tentu saja harga produk yang menguntungkan bisa menguntungkan konsumen juga. Tetapi, di sisi lain itu buruk bagi produsen. Tekanan untuk menawarkan produk dengan harga serendah mungkin menyebabkan produsen menghalalkan segala cara untuk menawarkan produk mereka dengan harga serendah mungkin. Contohnya,
Muncullah Low Cost Carrier (LCC) terbentuk hasil mendorong jumlah penumpang atau ACAO 2015. Namun, beberapa berpendapat bahwa LCC ini memiliki andil dalam penurunan kualitas di industri penerbangan. Di Indonesia, LCC ini mulai berkembang sejak tahun 2001. Pada tahun tersebut terdapat deregulasi aturan industri penerbangan, sehingga perusahaan yang minim modal dan hanya memiliki satu pesawat juga dapat masuk ke dalam pasar. Sejak saat itu, tidak jarang terjadi kecelakaan pesawat yang memang tergolong sebagai pesawat LCC. Menurut KNKT, terdapat korelasi antara peningkatan jumlah penumpang atau jumlah perjalanan udara dan kenaikan tingkat kecelakaan atau rate of accident dalam industri penerbangan. Kebanyakan penyebab kecelakaan tersebut adalah human error, faktor teknis, cuaca atau lingkungan, fasilitas, serta infrastruktur. Namun belum ada studi empiris yang secara eksplisit meneliti korelasi hubungan antara keduanya. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat bahwa selain merugikan konsumen karena penangkasan biaya servis dan research and development, praktis price war juga dapat merugikan produsen, seperti yang terjadi pada kasus supermarket di Amerika. Oke, persaingan harga dapat terjadi tidak hanya di perusahaan tradisional, tetapi juga di perusahaan berbasis digital seperti aplikasi layanan on demand. Di Amerika, peran harga antara dua perusahaan transportasi online memiliki Uber dan Lyft berdampak negatif pada produsen atau yang menjadi pergerak dalam konteks ini. Pengemudi adalah yang pertama menderita karena Uber dan Lyft bersaing untuk mendapatkan tarif layanan terendah melalui promosi dan diskon. Penetapan harga yang menguntungkan telah meningkatkan jumlah konsumen, namun peningkatan ini belum sebanding dengan peningkatan pendapat pengemudi. Tapi pengemudi ini tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak punya pilihan. Selain para pembalap mengalami kerugian, persaingan yang merugikan perusahaan juga berdampak pada pasar. Bahkan rendahnya harga jual akibat peran harga antara kedua perusahaan tersebut membuat pesaing lain tidak kuat bersaing keluar dari pasar. Semakin sedikitnya perusahaan di pasar, tentu saja memiliki merugikan konsumen karena berarti memiliki pilihan yang terbatas dalam hal mengkonsumsi barang dan jasa. Berdasarkan hal-hal yang sudah saya jelaskan di video ini, bisa kita simpulkan bersama bahwa pada kenyataannya, persaingan pada pasar oligopoli justru akan memberikan dampak buruk bagi konsumen maupun produsen, seperti mengurangi pendapatan, mengurangi pilihan, hingga menyebabkan konsumen mendapat kualitas barang dan jasa yang tidak cukup baik. Nah, untuk solusi atau saran, dalam pasar oligopoli ini mempunyai jumlah produsen dan pedagang yang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Dengan begitu, para pelaku usaha terus-menerus memasarkan produk mereka kepada konsumen agar tetap bertahan dan menarik perhatian pembeli. Oligopoli ini mempunyai persaingan yang sangat ketat. Dapat dikatakan jika ada perusahaan baru atau produsen baru yang ingin masuk ke pasar oligopoli, sering dilakukan praktek penahanan agar perusahaan atau produsen baru tersebut tidak dapat masuk ke pasar. Jadi, jika ingin masuk ke pasar, kita harus memiliki strategi yang tepat. Misalnya bermain dengan harga, seperti menetapkan harga terbatas. Dengan begitu, persaingan harga sangat sedikit di antara produsen. Untuk tetap bertahan dan terus meningkatkan produk yang dijual, maka produsen harus tetap menerus meriset pasar dan membuat produk baru yang lebih baik dari produk sebelumnya agar para konsumen tertarik dan membeli produk tersebut. Meskipun sudah terlihat lebih susah dengan usaha pada umumnya, tetapi dengan menjadi produsen dalam oligopoli ini dapat lebih menguntungkan terutama pada strategi pemasaran yang dilakukan. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang akan saya sampaikan pada pasar oligopoli ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.